Hidup dalam rencana Allah tidak berarti Anda bebas dari berbuat salah. Kita pikir kalau ada orang-orang yang sudah ditentukan di dalam menjalankan rencananya seperti Abraham, seperti Daud, seperti Musa, kita pikir orang-orang ini akan bebas dari dosa, bebas dari masalah. Ternyata kenyataan tidak seperti itu. Orang yang ditunjuk untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar seperti Abraham, dia masih bisa berbuat salah. Salah satu kesalahannya adalah dia mengikuti apa yang menjadi kemauan istrinya, yaitu meniduri hambanya atau budaknya yang bernama Hagar, yang di kemudian hari menghasilkan persoalan dalam rumah tangganya. Bagaimana dengan Daud? Di umur yang sudah uzur, dia masih berselingkuh atau berzina dengan istri daripada panglimanya. Saudara, jadi jangan pikir kalau kita sudah hidup dalam rencananya berarti bebas dari kesalahan. Yang kita lihat, yang kita perhatikan adalah mereka adalah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan, minta pengampunan, dan move on. Hidup wajar, tidak menutup-nutupi kesalahan dan menutupi dosa, menerima semua kenyataan dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Tidak perlu pura-pura. Kalau itu salah, kita akui itu kesalahan. Kalau itu kelemahan, kita akui sebagai sebuah kelemahan. Kalau itu kekurangan, kita akui sebagai kekurangan. Dan di hadapan Tuhan kita mohon kekuatan, mau dikoreksi, mau diperbaiki, mau introspeksi, kemudian kita mau belajar dari kesalahan. Saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun masih bisa melakukan kesalahan. Saya masih bisa melakukan dosa, masih bisa berpikir jahat mengenai orang, masih bisa melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi saya melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, check and recheck. Selidikilah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Supaya apa? Supaya aku bisa berdiri di hadapanmu dan aku bisa mengakui dan membereskan apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan. Dan akhirnya saya bisa membangun kembali kehidupan yang berintegritas. Saudaraku, hidup ini singkat. Jangan sampai kita dibebani dengan rasa bersalah yang membuat kita akhirnya kehilangan berkah, kehilangan kebahagiaan, bahkan kehilangan kesehatan gara-gara menanggung rasa bersalah. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati minta pengampunan. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu dan mari kita dengan rendah hati membersihkan segala persoalan di dalam hati kita. Dan dengan membebaskan hati ini dari rasa bersalah, Anda akan menikmati kehidupan. Tuhan memberkati.